Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kita telah berlelah-lelah sepanjang satu hari ini dalam aktivitas kita masing-masing. Dan sebentar lagi kita akan beristirahat. Tetapi sebelum kita beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, ke dalam hati dan pikiran kami, kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu melingkupi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 10 ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudari sekalian, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan mengumandangkan agar manusia bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah dia mengutus 70 orang murid pergi ke berbagai kota, 2 orang satu kelompok, namun tidak dilengkapi dengan perbekalan apapun sesuatu yang tidak lazim. Sebab apabila seseorang bepergian apalagi dalam perjalanan jauh, tentunya harus membawa bekal baik berupa bahan makanan, pakaian maupun uang. Namun Yesus memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Demikianlah setelah mereka kembali menjalankan misi itu, lalu mereka memberitahukan dia bahwa mendengar nama Yesus, setan-setan takluk kepada mereka. Tentulah menurut pikiran mereka Yesus merasa senang atau bergembira mendengarnya. Akan tetapi Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Sesuai nats renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudari seiman, apa makna perkataan Yesus itu? Ialah karena kehadiran Yesus di dunia sesungguhnya ialah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab jika tidak demikian, maka manusia itu akan mati atau binasa. Manusia yang berdosa layak menerima hukuman menuju kebinasaan, sebagaimana peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora dalam zaman Lot. Kedua peristiwa itu terjadi karena manusia di bumi telah bergelimang dosa, bagaikan sel kanker menggurita yang harus diamputasi ataupun dilenyapkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah sendiri telah turun ke bumi dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus untuk melaksanakan karya keselamatan, menjadi korban darah anak domba Allah, di mana darahnya tercurah di kayu salib. Sebab hanya dengan jalan demikian manusia memperoleh keselamatan. Oleh karena itulah Yesus rela mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kubur, lalu naik ke surga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kelak ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kedatangan Yesus kedua kalinya ke dalam dunia suatu hal yang pasti, walaupun tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, sebab hanya Bapa yang tahu. Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati menurut perbuatannya selama hidup di dunia, serta akan membawa orang-orang yang berkenan kepadanya. Bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya dan menuruti firman-Nya, akan menerima mahkota kemuliaan serta diam di kota Yerusalem yang baru, yaitu surga bersama Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, tertulis dalam kitab Wahyu 19 ayat 16. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam satu negara seseorang disebut sebagai warga negara apabila telah terdaftar pada data kependudukan dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak sebagai warga negara ialah akan mendapat perlindungan dari negara atau pemerintah serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Demikian juga setiap warga negara punya kewajiban, yaitu wajib membela negara demi tegaknya kedaulatan negara, membayar pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sesuai budget yang ditentukan, serta kewajiban-kewajiban lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari seiman, terdaftar menjadi warga negara juga bisa dianalogikan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan sebagai warga kerajaan surga, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 27. Gereja Tuhan sebagai persekutuan orang-orang percaya sedikitnya menetapkan menerima kasih karunia yang nyata melalui sakramen. Di dalam kedua sakramen itu kita dinyatakan menjadi warga kerajaan surga. Yang pertama, sakramen baptisan kudus dilakukan oleh hamba Tuhan yang lewat pemandian atau pemercikan air kudus disertai firman Tuhan serta di dalam nama Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus serta Roh Kudus memeteraikan seseorang menjadi warga kerajaan surga. Bahwa setiap orang yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Demikian juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Sewaktu Yesus bersama ke-12 muridnya mengadakan perjamuan malam di Yerusalem, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Inilah roti yang turun dari surga dan inilah tubuhku." Kemudian mengambil cawan serta memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah darahku sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatku." Saudara-saudara sekalian, sebagai warga kerajaan, maka setiap orang hendaklah melaksanakan perintah Tuhan sesuai firman-Nya, hidup dalam kekudusan dan kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus, serta menjauhi dosa. Oleh karenanya setiap kita yang telah terdaftar menjadi warga kerajaan surga dan lebih lagi sebagai murid-murid Kristus wajib dan harus patuh atau taat melakukan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya. Hal ini memenuhi amanah agung sebagaimana firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
tertulis dalam Evangelium Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Terima kasih atas jaminan yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami telah terdaftar di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan ajar dan bimbinglah kami untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan senantiasa kami menghidupi pengorbanan dan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami, menaungi kami sepanjang malam hari ini, dan ampuni kami Tuhan segala keberdosan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.